130 ini mereka punya 130 dan penutupan di 127. Ini menarik loh buat kawan-kawan pantau besok. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Buat kawan-kawan yang masih ikut-ikutan berbisnis saham dan juga masih belum tahu tuh kapan kita bisa hold saham tersebut, kapan kita harus segera cut, dan kapan kita juga harus taking profit, dan juga kawan-kawan yang mau belajar money management bersama kita supaya kawan-kawan bisa jadi trader saham mandiri, yuk bergabung bersama kita di kelas belajar Oke Saham. Bisa hubungi admin di 0812 71989398. Dan ini sangat cocok bagi pemula ya, bagi kawan-kawan pemula yang masih bingung mau berbisnis saham seperti apa, dan juga untuk analisa simpel di bisnis saham dan juga money management yang baik di bisnis saham seperti apa. Yuk bergabung bersama kita, saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Hari ini perdagangan tanggal 30 Maret 2021, dan biasanya memang ya kalau 3 hari sebelum akhir bulan itu akan merah terus ya, dan besok akhir bulan Maret ya, apakah besok akan masih merah? Nah, kalau kita melihat di sini ya, di sini volume dari 3 hari terakhir, malah mungkin 5 hari terakhir perdagangan ini volumenya tidak terlalu besar ya, masih di bawah 20 hari rata-rata. Ini menunjukkan masih banyak yang wait and see untuk IHSG kita ya. Jadi masih banyak orang yang masih tengok situasi lah, masih wait and see, dan juga masih gunakan dana-dana kecil aja untuk scalpingan kalau seandainya gatel ya. Tapi kalau untuk mengeluarkan dana besar, kalau melihat dari seperti ini sih masih tidak terlihat ya. Ini IHSG trend line-nya, ini kalau saya panjangkan, nah ini trend line-nya seperti ini. Nah, ini kita punya support IHSG lagi ada di harga 5.900-an ya. Tapi ini adalah harga psikologis IHSG di harga 6.000. Semoga 6.000 ini tidak akan dijebol ya, jadi semoga masih bisa mantul kembali. Nah, melihat saham-saham seperti ini saya akan memberikan sedikit review saham yang berpotensi untuk buy on weakness ya, buat kawan-kawan yang sudah menunggu-nunggu nih mau serok-serok saham-saham apa sih yang kira-kiranya bagus untuk kita tengok nanti ketika IHSG mulai mantul kembali. Yuk kita cek satu-satu. Berikut ini adalah beberapa saham yang menarik buat kawan-kawan pantau besok. Yang pertama adalah MTPS. Nah, ini MetaFC ini bisa diperhatikan. Ini saya sudah menggambarkan areanya ya, ini adalah trend line-nya. Nah, ini sudah semakin mengecil ya. Dan kalau kawan-kawan menarik untuk pantau untuk MTPS, nah ini area buy-nya, ini kita bisa masukkan, ini kan besok di sini ya. Area buy-nya kita bisa perhatikan. Nah, ini di harga di area 122 sampai dengan 127 ya. Jadi besok diperhatikan, kalau seandainya besok dia ada pergerakan bagus, kita bisa masuk langsung di MTPS dengan kalau seandainya dia bisa closing atau dia bisa rebound di atas area trend line-nya ini ya. Ini di harga 129. Ini lanjutannya dia akan menuju ke 138 ya untuk MTPS. Ini bisa diperhatikan ya buat kawan-kawan besok untuk MTPS. Kita cek di bandar detektornya MTPS seperti apa. Nah, MTPS di bandar detektornya ini kita bisa tengok, ini udah 2 mingguan ini ada yang akumulasi kuat. Ini kita bisa tengok di sini sudah mulai ada garis-garis hijau kuat di sini. Ini menandakan bahwa ada yang akumulasi di MTPS. Dan kita tengok juga 3 hari ini. Nah, ini hari ini juga hijau bagus ya, 3 candle hijau di sini, dan juga dia masih berada di atas MA5 ya. Jadi cukup menarik buat kita pantau MTPS besok. Kita cek juga MTPS dari pertama dia naik. Nah, ini naik turun dari tanggal, ini kita cek tanggal berapa? Tanggal 10 bulan 3 ya. Siapa sih yang megang barang MTPS? Nah, MTPS dari tanggal 10 bulan 3 sampai dengan tanggal 30 bulan 3 ini ada broker CC dan KK dan PD ya, 3 broker ini. Punya barang sebesar 24.000 lot. Nah, 24, 11.000 dan 7.000. Ini di harga 130-an ya. Dan hari ini penutupan masih di bawah 130 ya di harga bandar ya. 130 ini mereka punya 130 dan penutupan di 127. Ini menarik loh buat kawan-kawan pantau besok. Nah, kenapa kita ambil dari tanggal 10 bulan 3 ya? Ini kita cek.
Saya ambil dari pertama kali dia naik, ini tanggal 10 bulan 3. Ini pertama dia naik di sini dan dia turun. Nah, ini kita ambil bandar punya harga di average di 130-an dan ini masih di harga 127-an ya. Jadi masih menarik buat kawan-kawan pantau. Buat kawan-kawan yang tertarik untuk MTPS, ini adalah area buy-nya di 122 sampai 127. Kenapa 122? Di sini kita ngambil harga terendah hari ini. Itu ada di 122. Dan sampai dengan 127 itu adalah terakhir open closing hari ini. TP-nya adalah 136. Nah, di sini 136. TP2-nya saya ambil yang paling tinggi di sini di 155. Apakah setelah dia breakout ini dia akan menuju ke 155? Kita bisa tunggu ya, MTPS bisa di pantauan kawan-kawan ya, MTPS. Selanjutnya yang menarik menurut saya besok itu adalah Bina ya. Nah, ini menurut saya menarik juga. Nah, dari IHSG yang 3 hari ini turun, tapi Bina tetap bertahan di atas MA5 ya. Ini cukup strong ya Bina. Dan juga areanya juga masih oke. Ini tertingginya di 1700 dan hari ini closing di harga cukup menarik di 1600. Dan juga volumenya juga oke, closingnya juga masih menunjukkan kenaikan. Kita cek di bandar detektornya. Nah, Bina beberapa minggu ini ya, nah ini masih tipis-tipis saja, itu menandakan bahwa sebenarnya main gerakin mungkin bisa diomongin retail ya. Nah, ini apakah ada yang akumulasi kuat di Bina? Nah, ini kita belum tahu ya. Ini masih tidak terlihat ya, tidak ada akumulasi di sini. Apakah karena akumulasinya memang sudah panjang, sudah lama di belakang sini? Nah, tapi kalau di sini masih tipis-tipis saja. Tapi di sini ada 3 candle hijau yang menunjukkan memang ada kekuatan besar ya untuk masih kita bisa pantau besok untuk Bina. Kita cek pertama kali Bina naik itu ada di tanggal 19 bulan 3. Siapa sih yang megang di Bina? Nah, dari tanggal 19 bulan 3 itu ada broker RB, ZP, dan KI yang punya barang ya. Nah, malah kalau kita tengok di sini, ini RB ini punya 56.000 dan masih tersisa 53.000. Ini cukup menarik. ZP punya 15.000 dan masih tersisa 8.000-an ya. Nah, ini areanya mereka ada di harga 1.500 ya. 1.500, 1499 dan 1531. Jadi areanya masih di kisaran 1.500 ya, dan ini 1.600. Ya, masih bisa diperhatikan lah selama dia masih kuat naik dan polanya masih oke, kita bisa pantau terus untuk Bina ya, kita tengok. Nah, ini adalah area buy-nya. Area buy-nya untuk Bina di harga 1.550 di MA5-nya dan sampai dengan 1.600 ya penutupan hari ini. TP-nya ada di atas ini. Nah, ini bisa diperhatikan TP1-nya di 1.700. TP1-nya mungkin kita ambil 2,5% aja di 1.640. TP2-nya kita akan ambilkan di nilai tertinggi di sini. Ini di harga 1.750 ya. Nah, ini TP2-nya di 1.750. Stop loss-nya di berapa? Broker RB kan punya di harga 1.500 ya. Jadi kalau seandainya dia turun di bawah 1.500 ya kita buang dulu ya. Atau bisa dijadikan MA20-nya ini untuk stop loss-nya. Di bawah MA20 di 1.450-an ya. Untuk kawan-kawan ambil stop loss. Yang pertama saya akan membahas saham ICBP. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk buy on weakness di ICBP, ini sebenarnya ICBP kan sekarang harganya di 9.079 ya, hari ini turun ya. Dan di sini kalau kita melihat area panjangnya, nah ini sempat tertinggi di bulan 8 2020 itu di harga 10.600 ya. Nah, ini ada potensi lagi nih. Ini kenapa saya melihat di ICBP. Nah, kita tengok 3 hari ini memang volumenya cukup kecil. Nah, terakhir yang besar itu ketika dia melakukan gap ya di sini ya. Ini ada gap besar tapi sudah ditutup di tanggal 25. Tapi di sini ini yang menarik adalah ICBP ini masih kuat di atas MA50 ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang mau buy on weakness di ICBP, nah mau cicil-cicil ICBP ini bisa antrikan di kisaran MA50 di sini ya. Nah, ini MA50-nya ada di harga
8.960. Jadi kawan-kawan bisa cek 8.960. Kalau seandainya ICBP turun di kisaran 8.960, ini kawan-kawan bisa pantau. Yuk kita cek di banda detektornya untuk ICBP. Nah, kalau kita melihat dari banda detektornya di ICBP, kita bisa tengok ya, ini kisaran seminggu yang ini, nah ini sudah ada akumulasi ya di ICBP. Dari tanggal 23 ini sudah ada mulai akumulasi dan berjalan sampai hari ini ya untuk ICBP. Dan kita bisa tengok juga walaupun di sini memang merah ya hari ini masih oke, trennya masih oke sih. Dan kita cek untuk broker trade-nya. Nah, ini dari ICBP kita bisa tengok ya. Ini kita lihat dari tanggal 10 bulan 3 2021. Ini sampai dengan hari terakhir ya. Kenapa saya pilih dari tanggal 10 bulan 3 2021? Ini kita cek di chartnya, ini adalah dari tanggal 10 bulan 3, ini adalah pertama kali ICBP naik. Nah, ini kita bisa ambil aja dari sini ketika dia mulai naik dan sampai sekarang ya. Jadi saya ambil dari tanggal 10 bulan 3. Ini adalah broker KZ yang punya barang. Dia masih memiliki barang sebanyak 108.000 lot, 108.239 lot di harga 883. Nah, kita cek ya, ini kalau kita bisa tengok 3 teratas adalah KZ, DX, dan ZP. Ini ring harganya dari 8.700 sampai dengan 1.900. Nah, ini kisaran mendekati di harga MA50-nya ya untuk bandar tersebut ya. KZ dan kawan-kawannya ini ada di dekat MA50. Jadi kawan-kawan bisa pantau ICBP ini dengan mendekati harga ring di MA50 ya. Di sini bisa kawan-kawan pantau. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk akumulasi di ICBP, ini kita masukkan area buy di 8960 sampai dengan 9075 ya. Kenapa 8960? Ini adalah area dari MA50-nya ya. Ini MA50 di 8960. Jadi kawan-kawan bisa cicil terus selama dia masih berada di atas MA50 ya, di 8960. Dan juga TP1-nya ini adalah di sini. Di area ini 8 di 9280. Jadi kalau seandainya ini adalah area yang harus ditembus dia kalau seandainya dia mau naik. Nah, ini adalah sideways-nya dulu. Kalau seandainya dia bisa breakout di harga 9280, lanjutannya dia kemungkinan akan ke 29.900. Nah, di tertinggi ini ya 9.900-an ya, di tertinggi ini. Nah, kawan-kawan bisa pantau terus ICBP selama dia masih berada di atas MA50, bisa diambil ya. Stop loss-nya kita ambil di 8950. Kenapa 8950? Ini adalah mother candle di sini. Ini terakhir 8950. Jadi jadikan 8950 ini untuk stop loss-nya. Jadi kalau seandainya turun di bawah 8950, ini kemungkinan ICBP akan menuju ke 8.740, lalu seandainya turun kembali tembus lagi ke 8.300-an ya di sini. Nah, jadi kita ambil tindakan aja kalau seandainya dia turun di atas MA50, kita keluar dulu. Tapi kalau seandainya dia masih bertahan di atas MA50, ini dia akan berpotensi ke 9.280 dan juga 9.900 ya di atas ini. Nah, selanjutnya yang mungkin bisa kawan-kawan pantau untuk buy on weakness juga bisa perhatikan deh untuk ACH Hardware Indonesia. Nah, kenapa ini jadi pantauan kita ini kan kalau kita tengok dia sempat tertinggi di sini sampai ke 1.800 dan hari ini dia masih di harga 1.500-an. Jadi menarik sih menurut saya karena kita tengok di sini stop-nya sudah oke dan dia juga sudah berada di atas MA5 ya. Nah, ini MA5 dan sudah tembus juga di MA20. Ini cukup oke di mana ISG cukup dalam, tapi ACES ini masih oke untuk terus lanjut ya. Ini bisa diperhatikan buat kawan-kawan. Support kuatnya ini ada di sini. Nah, ini ada garis ini adalah area support kuatnya. Nah, ini garis biru ini support kuatnya. Ini berapa kali ditembus ya? Ini dicek ini sempat ke 1.500. Ini juga sempat berhenti di 1.500. Jadi 1.500 itu adalah area support kuatnya untuk ACES. Jadi selama belum turun di bawah
1.500 masih oke. Coba kita perhatikan berapa persen sih penurunan seandainya kita ambil dari atas ini ke 1.500. Nah ini ada ke 1.500 4% ya, 3,9. Jadi masih oke buat kawan-kawan akum untuk adjust. Jadi dengan konsekuensinya adalah 4%. Kalau seandainya turun di bawah 4% ini kita bisa buang. Tapi kalau seandainya kawan-kawan mau akum di adjust ini kalau seandainya dia kembali untuk ke harga 1.800-an ya, ini rewardnya kawan-kawan akan dapatkan di 18%. Nah kita tengok di banda detektornya untuk adjust. Nah kita bisa tengok ya, ini memang sudah berminggu-minggu ya. Sini ada buangan kuat, jadi memang belum dikasih celah. Tapi kita bisa tengok ini adalah hari pertama dia tidak ada buangan. Hari kedua malah ya, hari kedua dia sudah tidak ada buangan. Semenjak dia bisa closing di atas MA5 masih ada sedikit, ini tandanya ada sedikit perubahan arah. Nah ini dari tadinya buangan kuat dan sekarang sudah mulai akumulasi. Nah ini tengok di sini sudah mulai, hari ini sudah mulai hijau. Nah ini bisa kawan-kawan perhatikan ya untuk adjust. Dan juga memang harganya sudah berada di atas MA5 dan bentuk hammer. Nah, ini cukup menarik. Nah, dari tanggal 26 bulan 3 sampai dengan tanggal 30 bulan 3 ya. Ini yang memegang barang adalah CS. Nah, CS ini cukup banyak dia ngambil sebanyak 219.000 lot dan juga dia masih menyisakan 155.000 lot. Nah, bagi kawan-kawan yang mau akum untuk adjust, dan ini adalah areanya ada di 1.540. Nah ini 1.540 itu ada di MA5-nya dan sampai dengan 1.565 di penutupan hari ini. Ini juga MA20-nya juga ada di 1.560. Nah jadi memang sudah berada di atas MA20 juga. Jadi oke untuk kawan-kawan masuk besok untuk adjust. TP2-nya, TP1-nya di 1.650. Ini kita ambil di sini. Ini tertinggi di sini ya, 1.650. Sebenarnya dia harus menuju dulu ke 1.000 area MA50-nya ya. Kalau seandainya ini bisa jebol area MA50, dia akan menuju ke sini. Nah, ini area MA50-nya ada di 1.600. Nah, ini bisa jebol. Ini memang apalagi 1.600 ini area bisa diomongin harga psikologis ya. Jadi bisa kalau kawan-kawan mau TP dekat bisa di 1.600. TP jauhnya yang terdekat adalah 1.650. Lalu TP terakhirnya bisa sebenarnya bisa juga dia menuju ke sini 1.720, tapi saya langsung ambil target jauhnya adalah ke 1.850. Stop lossnya ada di 1.490. Kenapa 1.490? Ini adalah area 1.500. Nah, ini adalah support kuatnya ya. Nah, jadi kalau seandainya ini jebol, nah kita ambil 1 atau 2 tick di bawah itu, jadi di kisaran 1.450. Kalau seandainya ini bisa closing di bawah ini, berarti ya kita harus segera cut. Bisa-bisa dia ke bawah 1.000 ya nanti ya. Jadi hati-hati buat kawan-kawan kalau seandainya sudah turun di bawah 1.500. Itu aja yang bisa kawan-kawan pantau besok, yaitu MTPS dan juga Bina. Dan kalau kawan-kawan tertarik untuk akum di ACES dan ICBP juga sangat bagus ya buat kawan-kawan yang tidak bisa pantau running trade, bisa dengan bantuan trailing stop dan juga bisa pantau setiap sore deh. Jadi kalau kawan-kawan yang masih bingung berbisnis saham, masih bingung juga untuk analisa simple di bisnis saham, kapan untuk hold, stop loss dan juga taking profit, yuk belajar bersama kita. Kita ada kelas di tanggal 3 April 2021 dan kawan-kawan bisa hubungi admin di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Nah, ini sangat cocok ya untuk pemula. Jadi kawan-kawan yang masih dan atau berniat untuk belajar saham, coba untuk ambil peruntungan di bisnis saham. Yuk belajar dulu bersama kita. Apakah kawan-kawan bisa cocok atau enggak? Bisa juga dengan menggunakan dana virtual dulu untuk analisa simple kawan-kawan. Kalau seandainya sudah mulai oke, kawan-kawan sudah baru bisa buka RDN juga oke deh. Jadi intinya pertama adalah belajar dulu dengan uang virtual. Kalau seandainya memang berhasil,
dan juga kawan-kawan cocok, kawan-kawan bisa tambahkan modal real kawan-kawan dengan dana besar ya. Nah itu aja hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.